Ini baru peletakan batu pertama. Nanti ketika kita meletakkan batu terakhir, baru pada saat itu kita bisa menyatakan program tuntas. Hari ini kita mulai program itu. Tapi tuntasnya pada saat nanti batu terakhir, pada saat warga mulai masuk ke rumah. Insya Allah nanti penyerahan kunci bisa lebih awal daripada yang direncanakan. Saya mendukung sekali istilah yang dibangun di sini bukan rumah susun, tapi kampung susun. Aturan tentang perda tata ruang, perda rencana detail tata ruang yang kita miliki, maka langkah apa yang saat ini dilakukan oleh Pak Anies adalah melanggar perda itu. Karena memang dalam perda sudah jelas, Perda 1 2014 itu dengan gamblang di sana bahwa area itu masuk dalam zona pemerintahan. Kita lihat bahwa Kampung Akuarium ini itu masuk di dalam UP3. Artinya kalau kita lihat di zonasi itu merah. Merah artinya milik pemerintah, milik Pemda, bisa dibangun perkantoran dan sebagainya. Nah, untuk di wilayah di sana itu masuknya di UP3. Artinya itu bisa dibangun rumah susun, tetapi rumah susun ini tetap menjadi milik Pemda. Niat gubernur mau bangun rumah susun di situ, Golkar setuju. Tapi sebelum dibangun, supaya tidak mempertontonkan kesalahan sendiri, melanggar aturan yang dibuat sendiri, rubah saja. Kan gampang, tinggal rubah. Pemikiran ini bertentangan atau tidak, tolong jangan dipolitisir, jangan dimasukkan dalam agenda 2022 atau 2024. Tetapi kita lihat bahwa kita tempatkan permasalahan ini pada tempatnya yang benar. Kalau berbicara masalah aturan, berbicara masalah regulasi, yuk kita duduk bareng. Kita bedah, kita lihat bersama-sama yang mana yang melanggar. Proyek-proyek tersebut sudah diresmikan oleh Anies walaupun belum rampung. Ya jadi lawakan lagi. Nah, Anies ini ambisinya jadi presiden atau memang mau jadi pelawak ya? Jadi pelawak itu bagus juga sih. Menghibur hati orang banyak kan ya. Nggak ada kok yang melarang Anies jadi pelawak. Apalagi dengan lawakan yang edan. Yang akan jadi rekam jejaknya seumur hidup. Warga protes belum bisa huni kampung Susun Bayam. PDIP kritik Anies. Warga calon penghuni kampung Susun Bayam dekat Jakarta International Stadium melakukan aksi unjuk rasa karena belum bisa menghuni rumah susun itu. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengkritik peresmian rusun itu belum dihuni warga. Kampung Susun Bayam ini diresmikan pada 12 Oktober lalu oleh ex-gubernur Anies Baswedan sebelum masa jabatannya berakhir. Gilbert menilai peresmian itu dipaksakan. Gilbert juga menyoroti PT Jakarta Propertindo yang menjadi pengelola Kampung Susun Bayam itu. Menurutnya, rumah susun itu harusnya menjadi tugas pokok fungsi atau tupoksi Dinas Perumahan. Gilbert menilai Jakpro memang mengupayakan agar proses administrasi dan masalah sewa itu segera selesai. Namun dia menilai Jakpro kurang fokus sehingga menimbulkan persoalan. Warga calon penghuni kampung Susun Bayam menuntut segera bisa masuk ke hunian yang baru diresmikan Oktober kemarin. Warga sebelumnya direncanakan bisa menghuni rusun itu pada 20 November. Kini Jakpro berjanji ke warga, Kampung Susun Bayam bisa dihuni mulai Maret 2023. Pesan Nasdem untuk kader yang keluar karena Anies dideklarasikan jadi capres. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memberi pesan kepada sejumlah kader yang memutuskan untuk keluar dari partai usai Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024. Ali mengatakan Nasdem menghormati keputusan para kader yang memilih keluar, tetapi ia mengingatkan selalu ada dinamika dalam partai politik. Ali lantas mengatakan jika seseorang bergabung dengan partai untuk mengurus diri sendiri atau suatu kelompok, maka pola pikir itu salah. Ia menekankan tujuan dari berpartai di Partai Nasdem adalah untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kemudian kata Ali, jika seseorang ingin bekerja untuk suatu kelompok, maka lebih baik bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat saja, bukan di partai politik. Menurut Ali, di dalam partai politik diperlukan kedewasaan seorang kader dalam menjalani proses demokrasi di internal partai.
Lebih lanjut, Ali memberi tips untuk kader Nasdem yang memutuskan keluar dari partai karena tidak setuju dengan keputusan mengusung Anies Baswedan menjadi capres. Menurutnya, tidak perlu menimbulkan kegaduhan dengan berceloteh di media sosial. Sebaliknya, Ali melanjutkan, jika tidak setuju maka dia perlu memilih Anies di bilik suara nantinya. Sementara itu, Ali juga menyampaikan rasa terima kasih kepada salah satu kader Nasdem yang keluar, Niluh Jelantik. Ia menilai Niluh Jelantik adalah salah satu kader terbaik yang pernah dimiliki Nasdem. Sejumlah kader Nasdem mundur. Diketahui, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024 menuai beragam reaksi dari sejumlah kader. Pengumuman untuk mendukung Anies menjadi capres disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara, ternyata tidak seluruh kader Nasdem sepakat dengan keputusan partai mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Ada kader yang terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan, tetapi yang lainnya mendukung keputusan itu. Contohnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah kader Partai Nasdem di ibu kota itu menyatakan siap tidak sejalan dengan keputusan mengusung Anies Baswedan menjadi capres. Pernyataan sikap menolak tersebut disampaikan dengan cara keluar dari keanggotaan partai. Salah satu penyebab Hanandityo mengundurkan diri karena tak setuju dengan keputusan partai yang mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Alasan lainnya, Hanandityo mengundurkan diri karena Anies tidak sevisi dengan prinsip berpolitik yang dipegangnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Syafiq Pahlevi Lonto, juga mengaku sudah mengundurkan diri secara resmi. Alasannya keluar dari Partai Nasdem karena pemikiran dan hati nuraninya sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai. Kader Nasdem lainnya yang menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai setelah Anies Baswedan dideklarasikan menjadi capres adalah Andreas Acuy Simanjaya dari Kalimantan Barat dan Niluh Jelantik. Surya Paloh CS arogan Demokrat murka, lama-lama hancur nama Anies Baswedan, koalisi bubar. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Janssen Sitindaun akan bicara setelah Nasdem terus-terusan memunculkan nama-nama baru yang dianggap berkompeten menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Kekinian Nasdem menyebut Menko Marves Luhut B. Panjaitan sebagai cawapres ideal untuk Anies. Janssen Sitindaun menegaskan pernyataan Nasdem itu justru mengancam koalisi yang saat ini sedang digodok. Tak hanya kelakuan Surya Paloh CS juga bisa bikin hancur nama baik Anies Baswedan sebagai capres. Untuk itu, dia meminta Nasdem berhenti memunculkan nama-nama kandidat pendamping Anies. Janssen menegaskan saat menggodok koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, mereka sudah membentuk 3 tim di internal partai masing-masing. Fungsi tim tersebut adalah menyaring nama cawapres ideal buat Anies Baswedan, namun sikap yang ditunjukkan Nasdem seolah-olah tak menghargai keputusan itu. Nasdem arogan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Umar Hasibuan alias Gus Umar menyebut Nasdem semakin arogan setelah resmi mencapreskan Anies Baswedan karena memunculkan nama-nama baru kandidat cawapres Anies termasuk nama Luhut. Gus Umar menilai Nasdem arogan lantaran nama-nama yang dimunculkan itu tak satupun berasal dari Demokrat atau PKS yang menjadi partai calon koalisi mereka. Arogansi Nasdem, kata Gus Umar, bisa bikin kedua partai ini mengurungkan niat berkoalisi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satu figur yang layak menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Dia menyebut Luhut punya atribut yang dapat diandalkan bila kelak memimpin Indonesia. Salah satunya adalah kemampuannya menstabilkan kondisi negara. Di samping itu, dia juga punya jaringan luas dan handal bernegosiasi. Ali mengatakan pasangan Anies Luhut jelas sangat ideal, sebab Anies Baswedan selama ini kerap dicap sebagai tokoh yang berafiliasi dengan ormas-ormas keagamaan dan kelompok Islam garis keras. Dengan kehadiran Luhut sebagai pendamping Anies, maka isu-isu seperti itu dapat dinetralisir sebab Luhut adalah seorang Kristen yang taat.